Salam guru penggerak. Demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Perkenalkan, saya Septian Lukman Hakim Isnaini Putra, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 107A Kabupaten Pasuruan yang bertugas di UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 Puspo 1 Atap. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini dapat dipahami. 1. Pendidik hanya menuntun, hanya mengarahkan apa yang sudah ada pada diri anak. Yang sudah ada pada diri anak ini bermaksud yaitu setiap anak memiliki karakter tertentu dan berbeda-beda. Jadi pendidik hanya untuk menuntun atau mengarahkan mereka agar menjadi lebih baik. Yang kedua, dalam menuntun, pendidik memberikan kemerdekaan belajar namun tetap ke arah positif. Nah, di sini yang dimaksud yaitu peserta didik diberikan kemerdekaan dalam belajar, akan tetapi pendidik tetap mengarahkan atau memantau agar proses pembelajaran tetap ke arah positif. Apa yang harus dilakukan oleh pendidik? Yang pertama, pendidik harus berpihak pada peserta didik atau student center. Yang kedua yaitu pendidik harus mampu mengenali karakter peserta didik. Yang ketiga, pendidik harus menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik berpihak pada peserta didik, yang berarti dalam pembelajaran, pendidik hanya menjadi fasilitator, bukan sebagai center. Ini berarti peserta didiklah yang menjadi peran utama dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidik harus mampu mengenali karakter peserta didik. Yang berarti pendidik harus mampu mengenali karakter peserta didik agar mampu menuntun dan mengarahkan sesuai kodratnya atau sesuai minat bakat oleh peserta didik. Hal ini juga dapat diwujudkan dengan mengadakan ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakat peserta didik seperti ekstrakurikuler voli, banjari, dan lain-lain. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam diartikan bahwa peserta didik yang ada di kota, di gunung, atau di pinggir laut memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai daerahnya masing-masing. Jadi pendidik harus menuntun mereka sesuai kodrat alamnya. Misalkan di daerah pinggir laut, berarti kita harus membekali peserta didik kita dengan cara tentang kelautan. Beda dengan peserta didik yang ada di gunung. Sedangkan kodrat zaman adalah sesuai dengan zamannya. Seperti sekarang ini, teknologi lebih maju dari zaman dahulu. Jadi, saya sebagai pendidik harus mampu mengikuti itu semua tentang alam dan kodrat zaman. Tantangan bagi guru yaitu kemampuan guru belum mampu sepenuhnya dalam mengolah kompetensi sesuai pemikiran KHD yang tepat. Bagi peserta didik yaitu kurangnya motivasi kepada peserta didik sehingga belum aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, di sini solusinya yang pertama yaitu dalam pembelajaran. Pembelajaran kita akan menciptakannya dengan menyenangkan atau dengan permainan-permainan agar peserta didik tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, dengan pembiasaan. Pembiasaan 5S dan teladan bagi peserta didik. Yang dimaksud yaitu pendidik harus membiasakan
tentang 5S, dan pendidik harus sebagai teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kegiatan sekolah. Kita dalam kegiatan sekolah dapat menciptakan ekstrakurikuler yang sesuai minat peserta didik. Demikian paparan tentang filosofi pendidikan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.